Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Sebab Dia Allah adalah Yesus, Kristus dan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan menaikkan pujian kita. Kita akan menyembah Dia, kita memandang Dia, Allah yang hidup. Ku pandang kemuliaan, amin. Imam besar maha agung, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahtamu, sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu Tuhan, dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, sujud di hadapan-Mu, membawa seluruh hidup kami Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, amin, benar Tuhan, dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan. Sebab bagi-Mu lah segala hormat dan kemuliaan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
Yesus Kristus Tuhan kami, Kristus sumber harapan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur, Tuhan izinkan kami berjumpa walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Tapi kami terus merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini. Berkenanlah kiranya Tuhan memberkati ibadah pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya berjalan seturut dengan kemuliaan-Mu dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saya sapa sekali lagi. Shalom. Selamat malam, luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di setiap musim kehidupan kita yakin dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan, Allah yang memegang kendali kehidupan kita. Amin. Maka dari itu saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita untuk Tuhan. Tuhan pegang kendali di setiap musim kehidupan kita. Tuhan Dia ada. Haleluya. Di setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir. Di setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir. Amin. Kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan. Firman-Mu meneguhkan. Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib pun nyata, mujizat kasih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu penopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, Kau Allah yang bertindak di setiap musim kehidupan. Haleluya. Di setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir. Kau pegang kendali. Kuat firman-Mu, kuat firman-Mu meneguhkan. Amin. Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib pun nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Haleluya. Tak perlu kita khawatir, sebab Dia adalah Allah yang memegang kendali hidup kita. Tak perlu aku khawatir, oh Tuhan berjanji kan menyertai. Kuatkan dan Ku teguhkan hati. Tuhan pegang kendali. Kau Tuhan pegang kendali. Kau Tuhan
kita. Luar biasa. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, kita masih terus memuji Tuhan. Mari saya undang dengan lebih sukacita lagi. Kita mau bernyanyi, berbahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, amin, bahagia, bahagia. Mana suaranya? Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Amin. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, bahagia. Amin. Benar Tuhan, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Musik, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dari awal, ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh. Amin. Yesus abadi, Yesus abadi. Kepunyaanku, aku miliknya, aku warisnya. Ku ditebus ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus bersama-sama aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi. Amin. Bahagia. Memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat teguh. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat, lagu malaikat amat penuh kasih dan rahmat, kasih dan rahmat beserta. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi, bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia. Memuji Yesus selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dahsyat sekali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sesuai dengan tema malam hari ini bahwa Kristus adalah sumber pengharapan. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya ajak kita semua untuk kembali lagi merenungkan setiap kasih Tuhan. Kita mau katakan dan kita mau akui bahwa di dalam setiap langkah kehidupan yang kita jalani, itu semua karena penyertaan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang mulia.
Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Pujian ini mengiring kita untuk menyembah Tuhan. Setiap langkahku Tuhan, setiap langkahku ku jalani dalam penyertaan-Mu. kehadiran-Mu Tuhan, anugerah yang memagari hidup. Kehadiran-Mu Benar Tuhan, anugerah yang memagari hidupku. bersamamu Selalu damai dalam hatiku. Engkau mulia, besar, kudus, berkuasa. Kau yang terindah, termegah, hanya Kau sumber pengharapanku, Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mau mengakui di hadapan Tuhan, benar setiap langkah kita Tuhan yang sertai. Setiap langkahku ku jalani dalam penyertaan-Mu. Kehadiran-Mu Tuhan, Kehadiran-Mu anugerah yang memagari hidup. Bersamamu selalu damai dalam hatiku. Engkau mulia, Engkau mulia, besar, kudus, berkuasa. Kau yang terindah, termegah, hanya Kau sumber pengharapan. Engkau mulia, Engkau mulia, besar, kudus, berkuasa. Kau yang terindah, termegah, hanya Kau sumber pengharapanku. Hanya Kau sumber pengharapanku. Hanya Kau sumber pengharapanku, Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, menaikkan setiap syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dia adalah satu-satunya Allah yang kita andalkan, Allah yang satu-satunya kita harapkan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita terus menaikkan penyembahan kita. Benar Tuhan, benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami andalkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. benar Tuhan, Engkau adalah satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
Terima kasih banyak. Jikalau malam hari ini Engkau berikan kesempatan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, hamba tahu ini adalah kemurahan-Mu. Dan hamba juga percaya, dan kami semua yang hadir di rumah masing-masing, Engkau izinkan kami untuk menikmati hadirat-Mu semata-mata karena kasih karunia-Mu. Engkau tahu kami masing-masing ya Bapa, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi rasa takut kami, apa yang menjadi kekhawatiran kami. Tapi malam hari ini Engkau berfirman kepada kami, saya mohon kepadamu, yakinkan jemaat-Mu melalui Roh Kudus Tuhan, bahwa Yesus Kristus Tuhan kami adalah harapan satu-satunya dalam kondisi kami saat ini. Engkau utus hamba-Mu malam ini. Saya mohon dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, agar hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan isi hati-Mu. Berilah kesehatan yang terbaik bagi hamba, sehingga ya Bapa, hamba menyampaikan, menguraikan firman-Mu, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau semakin ditinggikan, kami direndahkan di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hadirat-Nya. Firman Tuhan adalah kehidupan kita bersama. Firman Tuhan adalah pelita dan terang. Firman Tuhan adalah penuntun langkah-langkah hidup kita. Meskipun untuk sementara waktu kita berada dalam krisis, namun ketika kita membaca firman Tuhan, ada kekuatan yang baru. Kitab suci mengatakan bahwa kita bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi karena kita membaca firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bukan hanya menonton malam hari ini, tapi kita beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, kita bukan menonton, tapi kita bersama-sama merenungkan firman, ayat demi ayat, sehingga ada pembaharuan pemikiran, konsep dan sebagainya. Sehingga pada malam hari ini kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, sesuai dengan tema, yaitu Kristus adalah harapan. Ini sengaja saya mengambil dari surat Kolose pasal 1, ayat 24 sampai dengan 29. Sekali lagi, Kolose pasal 1, ayat 24 sampai dengan yang ke-29. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah kitab suci masing-masing. Saya akan membaca di kitab suci saya di depan ini. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus, untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Alkitab mencatat, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Bapak Ibu, apa yang melatar belakangi penulisan dari kitab ini?
Bapak Ibu, Kolose itu berada atau dekat dengan dua kota besar, yaitu kota Hierapolis dan Kapadokia. Kedua kota itu adalah kota yang begitu maju. Namun Bapak Ibu Saudara, Kolose dalam konteks penulisan surat ini tidak begitu maju. Namun sekitar 600 tahun sebelumnya, kota Kolose adalah kota yang begitu penting. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus menuliskan surat ini, kota ini bukanlah kota yang begitu maju. Mengapa? Karena beberapa tahun sebelumnya itu terjadi gempa bumi, sehingga peradaban yang terjadi di kota ini itu hancur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memang belum pernah mengunjungi jemaat di Kolose. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu muridnya yang bernama Epafras, nanti jemaat akan membaca di sebelumnya, yang melayani jemaat ini. Kemudian Epafras mengunjungi Paulus dan dia memberitahukan tentang begitu banyak problematika yang dialami oleh jemaat di Kolose. Khususnya ada pengajaran-pengajaran sesat yang tidak berdasarkan dengan kitab suci. Bapak Ibu, ada krisis yang sedang dialami, yang dialami oleh jemaat di Kolose, tapi mereka tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Makanya Paulus menuliskan surat ini. Walaupun memang ada tradisi yang mengatakan bukan Paulus yang menuliskan surat ini, namun Bapak Ibu Saudara, saya tidak membahas terlampau jauh soal itu. Kita tidak usah persoalkan itu, karena ada seorang ahli berkata bahwa kemungkinan besar yang menuliskan surat ini adalah muridnya Epafras. Namun Bapak Ibu, sekali lagi kita tidak usah persoalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah isi dari kitab ini? Isi dari kitab ini tidak berbeda jauh dengan isi dari kitab Efesus. Yaitu Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin menekankan tentang keutamaan Kristus. Bagaimana Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah gambar yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin memberikan satu keyakinan bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan kita, harapan satu-satunya dalam hidup kita. Sama seperti kita saat ini, kita sedang ditakuti dengan virus yang terbaru, yaitu Bapak Ibu Saudara, virus Delta. Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab malam hari ini berkata kepada kita, memang ada virus Delta, tapi Yesus Kristus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Semua katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ditakuti oleh virus Delta. Oke, namun Yesus berkata malam hari ini, aku adalah yang utama, gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung di antara segala yang diciptakan. Atau kita simpulkan dengan satu statement seperti yang Tuhan katakan, aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tidak ada yang menciptakanku, aku yang memiliki otoritas, aku Kurios, Tuhan segala bangsa, Tuhan segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya ketika saya membaca ayat 24, begitu hatiku sangat tergentar ketika Paulus menuliskan di ayat 24, sekarang aku bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kalau ada di posisi Paulus, tidak gampang aku mengeluarkan kata-kata ini. Mengapa? Karena aku dalam posisi menderita. Paulus dalam posisi menderita. Tapi dalam posisi menderita dia katakan, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat terjemahan Elai memang begitu sangat sederhana. Tapi kalau kita membaca terjemahan lain, dia katakan begini, sekarang ini, ada penegasan di sana. Sekarang ini, saat ini. Ketika dia menulis surat ini, dia sedang berada dalam penjara. Tapi dia katakan, saat ini, saat aku menderita, aku bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kemudian dia katakan, sekarang ini saya senang sekali, karena saya tahu bahwa penderitaan yang sedang saya alami di dalam penjara ini sebenarnya demi kepentingan kalian dan semua pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya membaca baik-baik. Dia katakan, saya tahu,
saya sadar, saya paham, saya memahami tujuan Allah dalam penderitaan yang saya alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan ujian, kalau Tuhan izinkan penderitaan, mari kita jangan bersungut-sungut. Karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Amin. Banyak orang bersungut-sungut, tidak mau menderita. Dia mau yang senang-senang saja. Makanya istri Ayub berkata kepada Ayub, kutuk Tuhanmu. Tapi apa kata Ayub? Apakah engkau hanya menerima yang baik dari Tuhan saja? Hari ini kita diingatkan lagi. Saya tahu, kata Paulus, saya tahu mengapa saya menderita. Dia punya alasan satu-satunya, karena Tuhan memiliki rencana di balik penderitaan itu. Acap kali kita merenungkan, acap kali kita mengatakan Roma pasal 8 ayat 28. Tetapi dalam aplikasi hidup kita, kalau Tuhan izinkan kita menderita, apa yang kita lakukan? Bersungut-sungut dan sebagainya. Tuhan izinkan pandemik ini, kemudian pemerintah memberikan peraturan, kita bersungut-sungut. Padahal kita mengerti firman Tuhan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Menurut saya pandemik ini pun, kalau kita mengerti tujuan Tuhan, maka Tuhan akan mengubah yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun Anda di rumah, katakan semuanya amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin mengatakan, dalam penderitaanku ini, saya ingin menghasilkan karya. Aduh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penderitaan Paulus menghasilkan karya. Ada 13 surat Paulus. Dan kalau kita melihat 3 kali perjalanan Paulus menginjili, walaupun dia menderita, bahkan dia sudah pernah berseru kepada Tuhan, Tuhan, selain dia ada di penjara, dia juga secara fisik sakit, cabut tuli dalam daging. Tapi apakah Tuhan kepadanya? Cukup kasih karunia aku kepadamu. Tapi dia tahu segala rencana itu, karena dia tahu bahwa setiap ujian yang Tuhan izinkan supaya mendidik dia paham tahap demi tahap bahwa Tuhan sedang menaikkan kelas imannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak gampang. Bapak Ibu Saudara, acap kali kita menderita oleh karena ego kita sendiri. Tuhan sudah tahu bahwa jangan ada pesta pada pandemi ini, tapi kita buat pesta COVID. Tuhan sudah katakan pakai masker, kita nggak pakai masker, ya. Kecuali di khotbah malam ini ya, karena kami jaga jarak. Ya, malam hari ini kru hanya beberapa orang. Di ruangan ini nggak ada, steril, karena kami ikut pemerintah. Saya percaya Anda di rumah yang mendengar khotbah ini, jangan melawan-lawan kayak pengkhotbah agama lain yang tidak percaya COVID. COVID ini ada, tapi jangan juga terlampau takut. Nanti aku kasih tahu kesaksianku, karena aku udah kena COVID. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah katakan bahwa aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita berlanjut di ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu. Bapak Ibu Saudara, semangat Paulus, pemahaman Paulus bahwa di balik penderitaan ada kasih karunia yang Tuhan siapkan. Maka selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Paulus kemudian mengatakan di ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat yang sesuai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat kata sesuai itu sebenarnya, atau pelayan jemaat yang sesuai, diakonos, itu bisa diartikan penolong yang khusus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penolong yang khusus. Masing-masing kita di dalam jemaat itu punya peran. Saya sangat berterima kasih dan saya sangat memohon supaya Tuhan memberkati satu orang yang menolong saya ketika Tuhan izinkan saya menderita sakit COVID. Dr. Doli Sitompul. Bapak Ibu Saudara, saya tahu obat yang dikirim ke saya adalah obat yang mahal-mahal. Saya tanya dokter, berapa harganya? Tidak amang, katanya. Gratis.
Demikian juga beberapa teman-teman sahabat. Tuhan izinkan hambanya ini juga menolong. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya. Dia seorang dokter, dia bukan pendeta, tapi dia menjalankan tugas ini. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sedang menghadapi COVID. Mari kita seperti Paulus, menjadi pelayan Tuhan yang khusus, yang sesuai, yang menolong orang lain. Tapi bukan seperti para sultan-sultan yang menolong orang lain tapi divideokan. Ini salah. Perhatikan di YouTube, menolong orang lain tapi divideokan. Apa prinsip kitab suci kalau menolong? Kalau engkau memberi dengan tangan kananmu, tangan kiri tidak boleh melihat. Karena Allahmu yang tidak kelihatan akan membalaskannya kepadamu. Tapi saya lihat tren-tren para sultan. Saya memang bukan sultan. Menolong orang lain tapi diekspos. Bapak Ibu Saudara, aku telah menjadi pelayan jemaat yang sesuai. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Karena ini baru pendahuluan. Kemudian dia katakan, yang dipercayakan Allah kepadaku meneruskan firman. Jadi bukan firmannya Paulus, firmannya Allah diteruskan oleh Paulus. Inilah kebahagiaan kita Bapak Ibu jemaat. Kalau Tuhan berikan kesempatan engkau melayani dalam memberitakan firman, engkau melayani dalam bentuk sosial, engkau melayani dalam hal apapun untuk menolong sesama dalam kondisi negara kita seperti ini. Bapak Ibu Saudara, ingat kita sedang dipercayakan Tuhan untuk meneruskan firman-Nya. Makanya kalau engkau kaya raya Bapak Ibu Saudara, engkau tolong mereka yang belum makan saat ini dalam pandemik ini. Jangan engkau berbangga-bangga. Depositomu begitu banyak di dalam bank. Engkau terima bunganya saat ini. Tapi engkau tidak menolong, engkau menutup matamu. Engkau bukan pelayan Kristus yang baik. Karena hari ini Tuhan izinkan nanti kita membahas akan hal ini. Yesus melalui Rasul Paulus dia katakan bahwa aku meneruskan firman. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terbukalah hatimu malam hari ini ketika kita menerima khotbah ini. Mari kita terbuka menolong sesama. Jangan kita berbangga mengunci pintu rumah. Yang menerima gaji tiap bulan, engkau melihat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Engkau melihat, jangan kunci rumahmu, kemudian engkau hanya pergi membeli makananmu saja tanpa melihat mereka yang sedang menderita di sana. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita difungsikan oleh Tuhan, dihidupkan oleh Tuhan saat ini, diberikan kasih karunia yang besar supaya apa? Supaya kita meneruskan firman, meneruskan teladan Yesus. Maka malam hari ini saya proklamirkan kepada kita semua. Sebelum saya melanjutkan khotbah saya ini, saya akan menayangkan satu video. Seorang misionaris yang begitu hebat dari China. Beberapa kali khotbah saya telah memutar video ini karena saya sangat diberkati. Mari kita menonton sejenak video ini. Lahir pada 27 September 1901 di Hinghua, di Provinsi Hokkien di Cina, putra dari seorang pendeta Metodis. Pada tahun 1920, dia menuju Amerika Serikat untuk kuliah di Wesley University of Ohio, Ohio State University, dan Union Theological Seminary. Dalam 5 tahun dan 2 bulan, dia menekuni 3 jurusan akademik, Sarjana Sains, Master of Science, dan Doctor of Philosophy. 10 Februari 1927, bersamaan dengan kebangunan rohani mulai merambah di Cina, Jonsung menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Perubahan tajam dari kebiasaan hidup Jonsung membuat banyak orang menyangka dia mengalami gangguan kejiwaan. Dia kemudian dirawat di satu rumah sakit jiwa atas perintah pimpinan seminarinya. Dia diizinkan untuk membawa hanya Alkitab dan pena dalam rumah sakit itu. Dia kemudian mengakui bahwa rumah sakit jiwa itu adalah seminari teologi yang sebenarnya bagi dia.
Jonsung dikurung selama 193 hari, setengah tahun lebih. Selama waktu itu, ia membaca Alkitab dari awal sampai akhir 40 kali. 4 Oktober 1927, Jonsung kini seorang sarjana terkemuka. Kemudian dia berlayar menuju Shanghai. Mengabaikan segala tawaran keberhasilan dari prestasi pendidikan yang dapat diraihnya, Jonsung memutuskan kembali ke tanah air dan mewartakan firman pada rakyat negerinya. Dia menyadari bahwa yang dibutuhkan negara Cina bukan hanya pengajar sains, tetapi pemberita Injil. Suatu hari, ketika kapal itu telah mendekati tujuan, ia mengumpulkan semua ijazahnya, medali, dan semua sertifikat, dan membuangnya ke samudra. Satu-satunya yang tidak dibuang hanya ijazah dokternya, yang ia simpan untuk menyenangkan hati ayahnya. Seperti halnya Rasul Paulus, Jonsung mungkin berkata, "Apa yang tadinya kuanggap berharga, kini kuanggap sampah karena Kristus." Filipi 3 ayat 7. 1927 sampai 1934, keliling Cina untuk memberitakan Injil. 1935, memulai penginjilan di Asia, Filipina, Taiwan, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 1939, datang ke Indonesia untuk berkhotbah. Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, Semarang, Magelang, Jogja, Madiun, Solo, Surabaya, Makassar, dan Ambon. Pengaruh kedatangannya sangat besar terhadap berdirinya gereja-gereja Tionghoa di Jawa. Dalam usia muda, 42 tahun, dia dipanggil Tuhan karena kanker dan TBC. Hanya 15 tahun dia aktif di ladang Tuhan. Tetapi pengaruhnya di Cina dan Asia Tenggara sangat besar. Dia seorang yang penuh dengan firman Tuhan, banyak berdoa, sangat rajin, dan semangatnya saat berkhotbah sangat luar biasa, seperti mercusuar yang menyala terang. Julukan Jonsung adalah Yohanes Pembaptis dari Cina, John Wesley dari Cina, si penghancur es, atau utusan pembaharuan. Semua yang pernah menyaksikan atau mempelajari Jonsung adalah seorang pendoa syafaat yang setia. Dia mendefinisikan iman sebagai menyaksikan Allah bekerja di lutut Anda. Mr. Bunmark menceritakan tentang Jonsung. Dia bicara sedikit, khotbah banyak, dan berdoa paling banyak. Saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat tayangan yang sudah kita tonton bersama. Seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengembangkan gereja di China dan juga di Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang Tuhan tidak menginginkan atau merindukan kita semua menjadi pemberita Injil. Tapi kita berfungsi sebagai pemberita Injil sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jangan kita menutup mata, Bapak Ibu Saudara. Apapun bidangmu saat ini, ketika bangsa dan negara sedang menderita dalam kondisi seperti ini, mari kita bergandengan tangan untuk meneruskan firman seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inti berita selanjutnya sesuai dengan tema kita, yaitu ada di 26-27. Dan saya langsung saja di ayat 27, Paulus berkata begini, kepada mereka Allah mau memberitahukan, atau kepada mereka Allah mau memproklamirkan, atau kepada mereka Allah mau mengumumkan sesuatu berita yang sangat penting. Apa itu? Rahasia Allah di antara bangsa-bangsa lain. Apa rahasia Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasca kejatuhan manusia dalam dosa, kita tahu bersama, manusia berbondong-bondong mencari Allahnya. Mereka ingin mencari rahasia Allah itu. Namun ketika Yesus Kristus Tuhan kita datang ke dalam dunia, maka Allah membuka rahasia itu dan Dia beritakan kepada seluruh manusia. Maka ada tawaran secara universal keselamatan itu.
Tetapi Tuhan hanya menyiapkan kepada mereka yang menanggapi tawaran Tuhan itu. Makanya jangan salah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memang sudah pernah berkata bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Dia mengasihi seluruh dunia secara universal. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang menanggapi kasih itu yang menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan. Ketika kita menanggapi kasih itu, maka ada bukti-bukti konkret dalam hidup ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita melihat apa kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita berkata aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, maka itu harus terrefleksi secara konkret, terimplikasi dalam sikap hidup kita setiap hari. Lewat perkataan, tingkah laku, pola pikir dan sebagainya. Lewat kehendak kita masing-masing. Maka itu sangat nampak orang yang mengikut Tuhan ada di dalam Kristus Yesus Kristus dan menjadikan dia sebagai harapan satu-satunya. Bapak Ibu Saudara, kemudian Rasul Paulus berkata, yaitu ada titik koma di sana. Kemudian dia katakan, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Bapak Ibu Saudara, apa itu harapan? Saya kembali membuka kamus besar bahasa Indonesia supaya dari konsep umum kemudian kita masuk dalam konsep Alkitab. Apakah harapan dalam konsep umum? Kamus besar bahasa Indonesia saja memberikan definisi yang begitu baik sekali. Dia katakan begini, bentuk dasar, harapan adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan. Bentuk dasar dari segala sesuatu yang diinginkan, belum terjadi, ke depan yang diinginkan akan didapatkan. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Ada satu komitmen dalam definisi ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, ini kamus bahasa Indonesia. Kemudian dia berikan satu definisi lagi. Dia hubungkan dengan peristiwa. Dia katakan begini, harapan adalah kejadian. Bapak Ibu, berarti kalau kejadian akan kita lihat, akan kita dapatkan kejadian yang akan berbuah kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, peristiwa itu atau kejadian itu akan menjadi baik dan mempengaruhi kehidupan kita dan orang lain. Itulah yang disebut dengan harapan dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun saya meneliti Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, definisi yang Alkitab katakan itu jauh lebih luas dan dalam daripada apa yang dituliskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa? Karena harapan yang dituliskan oleh kitab suci Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan selalu berhubungan dengan keyakinan dan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya kalau kita katakan bahwa kita berharap kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, langkah satu-satunya beriman kepada Yesus adalah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu bukan hanya kajian filosofi saja, namun harus konkret menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu yang lalu, satu bulan yang lalu saya mengikuti kebaktian kemohonan rohani yang dijelaskan oleh pendeta Dr. Ferdi Manafe di Batu melalui live streaming. Saya terbuka pikiran ketika dia membahas Nikodemus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, status kita beriman dan berkeyakinan itu bukan status dalam kehidupan masing-masing yang kita terima, bukan. Tapi status kita percaya dan berkeyakinan kepada Tuhan itu selalu dihubungkan dengan status sebagai anak Allah. Kita sudah dilahirbarukan. Jadi kita bersatu kepada Kristus Tuhan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nikodemus berbicara kepada Tuhan Yesus Kristus, dia bingung tentang konsep ini. Mengapa? Karena selama ini dia berbangga dengan kefarisiannya, karena dia katakan Nikodemus adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berbangga kita hamba Tuhan tapi belum bertobat. Bapak Ibu Saudara, jangan berbangga kita memiliki status kependetaan atau status majelis dan sebagainya, kita belum menerima Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendengar khotbah itu begitu terbuka pikiran. Walaupun memang sudah saya dengar, sudah saya khotbahkan, tapi dipertajam lagi dan malam hari ini saya sampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pengharapan itu di dalam Kristus berarti itu berhubungan dengan keyakinan, dan keyakinan itu dimulai Bapak Ibu Saudara ketika kita menerima Dia dan kita dilahirbarukan. Bapak Ibu Saudara, terus pertanyaannya, kita lanjutkan, kita bahas ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kenapa kita harus berharap kepada Dia?
Apa yang hebat dari Kristus? Bapak ibu saudara, tentu ini berbeda dengan konsep teologi religionum yang mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu penyelamat. Bukan. Tapi malam hari ini bukan itu yang kita bahas. Yesus itu memiliki keunikan absolut final. Mengapa? Karena dia adalah juru selamat Tuhan kita. Bapak ibu saudara, yang pertama, mengapa Yesus adalah harapan? Bapak ibu, ketika Tuhan izinkan kena COVID, hari keempat, kelima itu begitu panas sekali dada ini. Bapak ibu sesak-sesak nafas sedikit. Tetapi Bapak ibu baru saya merenungkan. Banyak orang mungkin yang meninggal dunia. Kenapa? Ketika engkau COVID. Ingat ya. Ketika engkau COVID. Seberapa besar uangmu. Itu tidak mampu menyelamatkanmu. Seberapa banyak sahabatmu tak mampu menyelamatkanmu. Bahkan mereka hanya melihat engkau di balik kaca. Orang yang terdekat engkau di sampingmu tiap malam, yaitu istrimu pun merasa jijik padamu. Anak-anakmu yang engkau peluk, tiap hari engkau mungkin mencari uang selama ini. Tapi ketika engkau kena COVID, dia akan menjauh darimu. Tapi malam hari ini Yesus ini meletakkan kepada kita, aku adalah harapan. Mengapa? Pada saat krisis seperti ini, dia ingin mengatakan kepada kita semua bahwa aku adalah harapan karena aku ada di sampingmu tiap saat, tiap waktu. Amin. Bapak ibu perhatikan, Kristus ada di tengah-tengahmu. Bapak ibu saudara, terjemahannya sebenarnya ini dikatakan Kristus ada di sampingmu. Terjemahan lain dikatakan Kristus ada dalam hatimu. Saya jelaskan satu-satu. Di sampingmu, apa ini? Memang kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, Tuhan berkata, aku akan pergi ke surga. Namun ada penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus. Yang akan menjadi penolongmu. Yang akan menjadi advokatmu, pembelamu. Yang ada di sampingmu, menuntun langkahmu. Tiap saat, tiap waktu. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapakah kita harus berpengharapan kepada Kristus? Karena dia adalah Allah yang selalu bersama dengan Anda. Dengan saya dalam kondisi apapun. Karena ada satu titik dalam hidup ini. Uangmu tidak bisa menyelamatkanmu. Gelarmu tidak bisa menyelamatkanmu. Fisikmu yang hebat itu tidak bisa menyelamatkanmu. Hanya Yesus. Ketika dalam krisis itu engkau mengatakan, Yesus Tuhan tolong saya. Makanya dia katakan, saya mengingat ini di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting daripadaku yang tidak berbuah akan dipotong, yang berbuah dibersihkannya. Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak ibu saudara, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Marilah kita sadar akan hal ini. Dalam kondisi bangsa kita saat ini, kita datang kepada Yesus Kristus. Jangan keraskan hatimu. Karena dia berkata, akulah pintu. Dia berkata, aku mau memelukmu. Apa dia katakan? Di dalam Matius, apa dia katakan di dalam Matius? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku yang sedang menangis saat ini. Marilah kepadaku yang sedang berada di ICU. Marilah kepadaku yang saat ini mungkin usahanya hampir-hampir bangkrut. Marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena Yesus sudah membuka diri kepada kita. Marilah kepadaku, itu terbuka. Marilah kepadaku, terbuka secara universal. Siapapun Anda malam hari ini, bukan agama Kristen atau tidak percaya kepada Yesus pun, Yesus malam hari ini menawarkan sesuatu kepada Anda. Bahwa marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Kristus adalah harapan? Yang kedua, Bapak ibu saudara, karena Yesus adalah pengontrol sejarah kehidupan manusia. Yesus adalah desainer hidupmu. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau rusak sepedamu, itu jangan pernah engkau bawa ke tukang kayu. Tapi kalau sepedamu rusak, itu bawa ke bengkel sepeda. Kalau engkau rusak,
Kalau engkau sedang mengalami sesuatu hal yang menyakitkan hidupmu, engkau jangan datang kepada siapa-siapa. Itulah yang terjadi kepada jemaat di Kolose. Filosofi, ajaran-ajaran nenek moyang memberikan masukan-masukan di telinga mereka. Ketika mereka sedang mengalami krisis, maka mereka pergi ke sana. Namun malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ada berita yang sangat penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Anda berharap kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa? Karena Dia adalah desainer hidupmu. Dia adalah arsitek hidupmu. Dia yang melihat isi hatimu yang paling terdalam. Bahkan kitab suci berkata, rambutmu jatuh pun Dia tahu. Anda dan saya tidak tahu kalau rambut jatuh, tapi Tuhan kita tahu. Setiap langkah kita pun Tuhan lihat apa yang kita lakukan tiap saat. Dia desainer kehidupan. Memang Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan membuat desainer hidup ini, memang tidak sampai dengan pikiran kita. Mengapa? Karena Tuhan katakan, pikiranmu bukanlah pikiranku, jalanmu bukanlah jalanku, sejauh langit dari bumi lebih jauh pikiranku. Bapak Ibu Saudara, makanya kalau kita melihat urutan, Tuhan memanggil Abraham. Kemudian Bapak Ibu ada anaknya, kemudian ada cucu-cucunya. Dibawa ke Mesir, Tuhan izinkan Yusuf di Mesir. Kemudian Bapak Ibu 430 tahun kemudian Tuhan utus si Musa. Kemudian bangsa Israel itu keluar di padang gurun kurang lebih 40 tahun. Hanya 2 orang yang masuk tanah Kanaan. Kemudian berlanjut lain lagi sampai di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara, mengapa? Karena Dia berjalan dalam sejarah hidup manusia. Dia desainer masing-masing manusia. Maka harapan kita hanya tertuju kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, mengapakah Kristus adalah harapan? Yang ketiga Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, karena Yesus adalah harapan, Ia membawa Anda dan saya kepada kemuliaan. Kalau Anda membaca arti kemuliaan atau doxa dalam perjanjian baru, dalam bahasa Gerikanya doxa itu begitu banyak arti. Namun Bapak Ibu Saudara, saya menghubungkan artinya dalam konteks yang kita bahas. Bapak Ibu, paling tidak ada 3 kata atau yang memberikan arti dari kemuliaan ini. Yang pertama, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, Ia memberi kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Yaitu cahaya terang. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kisah Petrus dan Yohanes di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 10 sampai 11. Bapak Ibu, Petrus dan Yohanes siapa sih? Bukan orang kaya. Petrus dan Yohanes siapa sih? Bukan orang yang berpendidikan tinggi seperti Nikodemus, orang biasa. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka datang, ada satu orang yang sakit, ada di depan bait Allah. Orang sakit ini melihat mereka. Begitulah kata kitab suci, melihat mereka. Kemudian Bapak Ibu, dalam penglihatan itu menurut Petrus, bahwa dia melihat bahwa orang ini membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Petrus dan Yohanes memiliki pengharapan di dalam Kristus. Apa kata Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus aku akan memberikan sebuah hadiah yang luar biasa. Engkau sembuhkan. Maka dia sembuh. Siapa yang sembuhkan? Yohanes? Bukan. Siapa yang sembuhkan? Petrus? Bukan. Tapi dia katakan demi nama Yesus. Mereka tidak mencuri kemuliaan Tuhan setitik pun. Beda dengan para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di Facebook, banyak mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi perhatikan kisah ini, yaitu Tuhan berkata, yaitu kisah Petrus dan Yohanes ini mengingatkan kita. Demikian juga dengan kehidupan Paulus. Saya tidak usah membahas panjang lebar. Begitu Paulus ketika menerima kemuliaan itu, maka apa? Paulus menjadi cahaya yang terang. Bapak Ibu Saudara, ada yang bertanya kepada saya, Pak, menurut Bapak, bagaimana sih strategi penginjilan di masa COVID seperti ini? Kita tidak pernah pergi ke suku. Kita tidak bisa lagi memberitakan Injil di mimbar-mimbar secara maksimal. Kita lagi tidak bisa pergi ke suku-suku untuk melayani Anjos People Group. Bagaimana? Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita harus meyakini
bahwa Injil adalah diri kita sendiri. Kembali ke awal tadi. Kalau Anda bertanya mengapa ada pandemik ini, dengar firman Tuhan. Pandemik ini ada karena Tuhan punya tujuan. Selama ini para hamba-hamba Tuhan sudah berkhotbah bagaimana kita harus bersaksi. Mungkin Anda tidak sempat bersaksi. Tapi lewat pandemik ini Allah mau Injil itu lagi bukan secari kertas. Tapi Injil itu adalah diri kita sendiri. Amin. Injil itu dirimu sendiri. Saat ini Injil itu berbicara. Dan juga Bapak Ibu yang ada di pemerintah-pemerintah. Anda yang mewartakan Injil di sana. Tak usah bersuara. Tapi kesaksian hidupmu. Kalau engkau kepala pemerintahan. Kalau Anda saat ini Tuhan izinkan. Sebagai pejabat yang mengatur keuangan. Jangan korupsi. Kalau saat ini Anda dipercayakan mengatur bagaimana COVID ini bisa cepat. Tenaga kesehatan, TNI Polri, bekerjalah sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Anda bukan semata-mata tenaga medis di sana. Anda bukan semata-mata tenaga keamanan. Tapi di sana Anda adalah tenaga Injil untuk memberitakan firman. Makanya COVID ini ada. Semuanya kita harus menjadi pemberita Injil. Selama ini kita mendengar kepada gembala, beritakan Injil, beritakan Injil. Kita nggak pergi-pergi. Tapi COVID ini Tuhan sedikit paksa. Pergi. Meskipun kau menderita. Pergi melalui apa Tuhan? Melalui hidupmu. Karena Injil itu sekarang bukan secari kertas. Dan bukan hanya dikhotbahkan. Tapi Injil itu sekarang adalah hidup. Hidup kita. Hidup kita itulah Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Arti yang kedua dari kemuliaan adalah kebanggaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat teringat adalah kisah perempuan Samaria. Ketika Yesus Kristus melayani dia, ingat Yesus Kristus melayani perempuan Samaria dekat sumur pada siang hari. Mengapa siang hari? Karena ini berhubungan dengan status sosial dari perempuan Samaria. Mengapa? Karena dia adalah seorang pelacur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lanjut cerita ini Anda baca sendiri di rumah karena waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan melayani dia. Ketika dia terima Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara. Dari mulut seorang pelacur. Itu diberitakan Injil kerajaan surga. Kemuliaan. Dari kehinaan. Dari orang yang sangat hina. Pelacur yang tidak dianggap. Tapi Tuhan berikan kemuliaan. Tuhan berikan satu kebanggaan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau boleh tidak dibanggakan oleh orang lain. Engkau boleh tidak dibanggakan oleh teman sekerjamu. Engkau dianggap remeh orang lain. Tapi ketika engkau terima Yesus. Dan Yesus adalah harapan, Tuhan berikan kemuliaan atau kebanggaan. Itulah kebanggaanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, saya bahas keindahan. Bapak Ibu, arti dari kemuliaan yang ketiga adalah keindahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa itu keindahan? Saya teringat Tuhan apa yang dimaksud dengan keindahan. Apa contohnya dalam Alkitab? Saya teringat perkataan Tuhan Yesus Kristus. Ternyata keindahan ada hubungan nanti dengan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, janganlah khawatir tentang hal apapun juga. Lihat burung pipit. Lihat burung pipit yang tidak menanam dan tidak menuai. Tapi dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Engkau pergi ke lembah. Engkau lihat bunga bakung di sana. Salomo dengan segala kemegahannya tidak bisa menandingi. Coba Salomo yang megah itu. Keindahan dari bunga bakung itu. Siapa di antaramu? Siapa di antaramu bisa mengubah sejengkal hidupnya oleh karena kekhawatirannya? Kata Tuhan, tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Indah. Perhatikan bunga bakung. Perhatikan burung pipit. Tuhan pelihara.
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ada harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, maka Tuhan akan menjamin hidup kita. Ada keindahan dalam hidup ini. Makanya jangan pernah khawatir Bapak Ibu Saudara, karena Dia akan bersamamu tiap saat, tiap waktu. Sekalipun Anda di ICU saat ini, engkau katakan, Tuhan tolong aku. Dia datang menolong Anda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu jaminan yang Tuhan katakan ketika di perjanjian lama. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, sekali-sekali pun aku takkan meninggalkan engkau. Luar biasa Allah kita. Maka malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, siapakah pengharapan kita? Mari malam hari ini kita bertanya. Kita evaluasi dalam hidup kita. Siapakah pengharapanku di dalam krisis ini? Pengharapan kita hanya Yesus. Sahabat kita, orang terdekat kita pun, bahkan uang kita, harta kita terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Karena Dia adalah jawaban hidup kita. Saya rindu malam hari ini kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Saya memang tidak melihat Anda di rumah. Tapi saya percaya Tuhanku yang saya layani memandang engkau di rumahmu masing-masing. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku. Tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban. Maukah engkau malam hari ini saya menantang Anda? Engkau diam, duduk sejenak. Sejenak engkau diam di bangkumu masing-masing. Kita mengangkat lagu ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat. tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, Hanya Yesus, jawaban hidupku. jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai. Walau dalam lembah kegelapan, Bersama Dia, bersama Dia hatiku tenang. walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun, tak seorang pun Tuhan. Hanya Yesus jawaban hidupku. hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. bersama Dia, Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapa, Engkau tahu masing-masing jemaat-Mu yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau tahu saat ini yang menangis di hadapan-Mu. Engkau tahu saat ini yang sedang bergumul mencari pengharapan. Namun malam hari ini berkata, akulah pengharapan, akulah jawaban itu. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Saya mohon kepadamu berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang menyaksikan acara ini satu persatu. Diberkati, dipulihkan, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau semakin dimuliakan.
kami direndahkan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu dikuatkan imannya, diberkati lewat ibadah bersama. Dan kami terus ingatkan lagi Bapak Ibu bahwa kami terus hadir 4 kali dalam 1 minggu. Hari Jumat ada event Kids Ministry, hari Sabtu seperti malam hari ini ada Present Worship, kemudian hari Minggu ada acara untuk orang-orang muda, Boom, bincang orang-orang muda, kemudian hari Senin ada Miracle. Kami berharap Bapak Ibu akan terus setia bersama dengan kami berharap Bapak Ibu akan dikuatkan, diteguhkan, diberkati lewat tayangan-tayangan kami. Dan sebentar kita akan berdoa, kiranya Bapak Ibu akan terus ditolong Tuhan, diberkati Tuhan dalam seluruh kehidupannya, dalam seluruh aktivitasnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur, ya Tuhan, Tuhan berkenan memberkati ibadah bersama malam hari ini. Kiranya ibadah kami berkenan bagimu. Firman Tuhan sudah disampaikan, kiranya memberkati Bapak Ibu yang bersama kami, yang menyaksikan tayangan kami. Hamba-Mu Pak Pebriman yang sudah menyampaikannya, Tuhan berkati dalam hidup dan pelayanannya. Berkati juga Tuhan para Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bersama kami malam hari ini, berkatilah mereka, tolonglah mereka di tengah pergumulan hidup supaya mereka mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Terlebih bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang terpapar COVID-19. Doa kami Tuhan, tolong supaya mereka tidak berputus asa. Biarlah mereka berpengharapan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong tambahkan imunitas yang kuat dalam tubuh mereka, supaya tubuh mereka mampu mengalahkan virus yang sudah masuk dalam tubuh mereka, sehingga mereka pada waktunya sehat oleh karena kemurahan Tuhan. Berkatilah juga Tuhan pemerintah bangsa kami, pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah di tengah usaha untuk menanggulangi pandemik ini. Kami rindu Tuhan supaya semua terkoordinasi. Dan kalau ada orang-orang tertentu, ya Tuhan yang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi, Tuhan tolonglah, lawatlah hati mereka. Tolonglah supaya rencana-rencana jahat mereka digagalkan. Biarlah kami bersama-sama sebagai bangsa melihat ini adalah bagian dari kebersamaan kami untuk menanggulanginya. Sehingga ya Tuhan, pemerintah dan masyarakat bahu-membahu untuk menghadapi pandemik ini. Masyarakat bersedia diarahkan ya Tuhan, dan kemudian juga bersedia terus menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan kami rindu juga Tuhan di tengah situasi ini, supaya ekonomi bangsa kami, ya Tuhan tetap bisa bertahan dan Kau boleh bertambah lebih sehat ke depan. Walaupun kami tahu ini sulit, tapi kami sangat memohon kepadamu, biarlah pemerintah dimampukan untuk memulihkan kembali kondisi bangsa kami yang sekarang ini sangat sulit ya Tuhan. Kami juga memohon berkatilah ya Tuhan pihak kesehatan yang terus berjuang ya Tuhan di lapangan. Berkatilah mereka, tolong mereka supaya dijaga, dilindungi Tuhan. Dan usaha pemerintah juga untuk vaksinasi. Kami rindu Tuhan pada waktunya seluruh bangsa Indonesia akan mendapat vaksin ini. Sehingga negeri kami terbebas ya Tuhan dari COVID-19 ini. Berkati juga yayasan kami YPPI Batu di Batu, Malang. Berkati pimpinan kami di sana, para pengurus, baik juga pengurus-pengurus daerah. Berkati Tuhan dalam upaya menjadi berkat bagi bangsa ini. Semua program-program terkelola dengan baik, semua rencana-rencana diberkati oleh Tuhan. Pengurus Yati Speaker terus berjuang melayani Tuhan menjadi berkat bagi bangsa ini. Berkati juga MDYP Sumatera bagian selatan dan STT, tolong Tuhan, diberkati Tuhan juga dalam semua program-program yang terus kami perjuangkan. Kiranya memberkati banyak orang. Mampukan kami untuk terus meningkatkannya. Sehingga Tuhan pelayanan ini bertambah lebih baik. Kami juga memohon berkatilah ya Tuhan, Bapak Ibu yang malam hari ini barangkali punya pergumulan khusus. Tuhan menguatkan mereka, memberkati mereka.
Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, memimpin hidup kami Tuhan dari hari ke hari. Dimuliakanlah namamu ya Bapa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, berkat dari Roh Kudus menjadi bagian hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tidak terasa sudah 1 jam lebih bersama-sama dengan kami dan sudah berakhir acara kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali di setiap musim kehidupan. Amin. Di setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Buah firman-Mu meneguhkan, Allah Immanuel, Allah Immanuel. Kekuatan ajaib pun nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, buat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua di setiap musim. Di setiap musim kehidupan,